Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu sehat, lahir dan batin, dompetnya juga sehat. Amin ya Allah ya. Mudah-mudahan sehat semualah. Jadi kita mau sedikit berbagi lagi tentang makna atau hakikat bertasbih ya. Sangat banyak dari dahulu kita selalu berkata menyebut subhanallah, maha suci Allah, itu adalah bertasbih. Tetapi jika kita kaitkan dengan Al-Quran, di Quran surat Al-Isra ayat 44, di situ dijelaskan langit yang 7 ya, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Ya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Jadi, kalau kita mau kaji, kita mau pahami makna bertasbih ini, mensucikan Allah. Apanya Allah yang mau disucikan? Ya, Allah itu sudah suci. Bagaimana lagi kita mau mensucikan Allah kalau kita masih sebatas pakai memahami bahasa suci ya. Jadi sebenarnya di situ kias. Mensucikan Allah itu adalah mengakui, tunduk, apalagi mengikut perintah. Dan di situ kita tak ada daya, tak ada kuasa, melainkan mengikuti apa yang Allah mau. Itu hakikatnya bertasbih. Jadi segala sesuatu pun kalau Allah itu maha suci, maknanya adalah segala sesuatu yang terjadi di langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya, itu tidak ada yang salah. Itu maknanya itu. Jadi mensucikan Allah itu mengakui inilah maunya Allah. Jadi nggak ada yang salah. Karena Allah itu nggak pernah salah. Suka-sukanya dia. Ya kan? Itu kan Allahnya, Bang. Lantas makhluk tadi kan di situ disebut langit yang 7 itu makhluk, bumi makhluk, dan semua yang ada di dalamnya itu juga makhluk. Mereka bertasbih kepada Allah. Makhluk yang bertasbih ini bagaimana, Bang? Nah, ini yang mungkin kita bingung kan? Makna di sini bertasbih adalah mengikuti maunya Allah. Ya. Allah jelaskan tidak ada satupun melainkan bertasbih kepada Allah. Berarti mau orang beriman, mau orang nggak beriman, hakikatnya tetap mereka bertasbih. Ya, pada diri kita tetap bertasbih. Orang yang kenal agama, nggak kenal agama, tetap bertasbih. Sekarang kita masuk lagi lebih dalam. Apa saja, Bang, yang bertasbih pada diri kita, Bang? Contoh kecil yang kita sering belajar lah. Nafas, ya. Napas itu paham dia, kapan dia menarik, kapan dia mengeluarkan, ya. Kapan dia masuk, kapan dia keluar, dan seberapa cepat dia masuk dan seberapa cepat dia keluar. Contoh, orang yang tidur napasnya lembut, tapi orang yang berlari napasnya kencang. Berarti kan napas itu menyesuaikan kapan dia lambat, kapan dia cepat. Itulah sejatinya dia bertasbih kepada Allah. Ya. Apalagi ketika kita tidur, aku nggak merasa bernapas, Bang, tapi napasku jalan sendiri. Aku nggak ingat lagi napasku. Nah, siapa yang bernapas itu? Itulah hakikatnya napas itu bertasbih kepada Allah. Ya, itu contoh napas. Contoh yang lain. Coba kita ingat-ingat, dalam sehari semalam berapa kali kita
istilahnya mengelipkan mata. Ya. Berapa kali kita mengelipkan mata? Pernah nggak kita berpikir kita kapan tutup mata, kapan buka mata, kapan tutup mata, kapan buka mata? Nggak pernah kita pikirkan. Tapi siapa yang mengatur itu semua? Ya. Itulah hakikatnya. Mata ini juga sebenarnya, kelopak mata kita ini bekerja dia, mengikuti apa maunya Allah. Itulah yang dibilang bertasbih. Andai kata dia tidak bertasbih kepada Allah, kita nggak bisa tidur kita ini, betul? Nggak mau dia tutup mata. Tapi karena dia bertasbih kepada Allah, bisa kita tidur. Ya kan? Apalagi pada diri kita? Ya banyak. Darah mengalir. Itu hakikatnya bertasbih. Ya. Cuma kita nggak pernah paham. Apalagi rambut, bulu. Mengapa dia bisa panjang, ya kan? Mengapa rambut kita bisa panjang tapi bulu mata kita nggak panjang-panjang, segitu-gitu aja dari lahir, segitu-gitu aja. Tak panjang-panjang bulu mata ini. Andai kata bulu mata ini dia tidak bertasbih kepada Allah, panjang dia. Tapi karena dia bertasbih, dia manut, dia nurut apa yang dikehendaki Allah. Ya segitu-gitu aja dia panjangnya. Ya kan? Begitu juga alis kita. Kenapa segitu-gitu aja? Nah, itulah hakikat bertasbih. Jadi apapun yang terjadi di alam semesta ini sudah ada yang ngatur. Satu. Yang kedua, ya mereka tunduk kepada Allah. Ada ayat yang lain yang mirip-mirip ini. Langit dan bumi tunduk kepada Allah baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Ya. Andai kata planet-planet itu tidak beredar pada tempatnya, mereka keluar jalur, mau jadi apa alam semesta ini? Pasti berbenturan. Tapi begitulah cara mereka bertasbih. Kau bergerak pada porosmu, jangan keluar jalur. Begitulah cara mereka bertasbih. Ya kan? Ya, sama halnya dengan sekarang yang lagi viral, mewabah, penyakit menular kemana-mana. Ya hakikatnya itu mereka bertasbih. Ya kan? Dia akan memilih orang yang dipilih Allah. Siapa yang aku tularkan pada siapa ya Allah? Pada si fulan, pada si fulan. Si fulan jangan. Si fulan aja katanya. Yang A jangan, si B aja. Kok bisa? Begitulah cara mereka bertasbih kepada Allah. Jadi nggak ada yang kita bilang, orang jelas-jelas itu. Langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih. Jadi apapun gerak hidup ini jangan kita bilang kebetulan. Nggak ada istilah kebetulan di dunia ini. Semua itu terjadi sudah ada yang ngatur. Ya. Bagaimana bisa diatur? Ya karena mereka bertasbih kepada Allah. Seperti hujan, ya kan? Kapan waktunya turun? Kapan waktunya dia berhenti? Coba hujan itu turun terus dia nggak berhenti-berhenti, banjir lah. Ya kan? Tenggelam dunia ini. Tapi ada saatnya mereka itu turun hujan. Akhirnya stop, Allah bilang, ya mereka tunduk, patuh. Mengikuti apa maunya Allah. Ya. Itulah maknanya mensucikan Allah. Tidak ada yang salah. Dan mereka patuh, mereka tunduk. Nggak seperti kita. Ya. Unsur-unsur di diri kita aja patuh sama Allah. Tapi diri kita sebenar diri ini nggak patuh. Jadi jangan sampai kita itu masih sebatas yang kita pahami subhanallah, 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 subhanallah.
Sampai nyonyor bibir kita tuh sampai ribuan kali, jutaan kali nyebut subhanallah. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada manut, tidak ada ngikut, tidak ada patuh kepada Allah, belum tasbih itu namanya. Ya kan? Luas ini makna bertasbih ini. Cobalah kita pakai kesadaran, kita berpikir lebih dalam, ya. Segala sesuatu, jangankan di luar lah, di diri kita aja banyak yang harus kita pelajari, ya kan? Kapan saatnya buang air, kapan saatnya kita kencing, ya itu bertasbih semua itu sebenarnya. Tahu dia, ini udah waktunya buang kotoran, keluar dia, ya kan? Nggak bisa kita tahan-tahan. Begitulah langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, baik kita menyadarinya ataupun tidak menyadarinya, ya. Jadi kalau segala sesuatu yang sudah terjadi di hidup kita, mungkin ginilah, ya Allah kenapa aku susah, ya Allah kenapa aku masalah nggak habis-habis, ya Allah kok aku begini, kok aku begitu, ya Allah kok engkau tidak mendukungku. Kadang kita itu ada rasa kecewa kepada Allah. Itu sejatinya kita nggak bertasbih. Kalau kita paham bertasbih tadi, nggak ada yang salah. Allah itu benar terus, suci terus. Nggak ada yang salah Allah itu. Ya, mau-maunya dia, suka-sukanya dia. Semua terjadi atas kuasanya. Ya. Jadi nggak ada istilah kita menyesal, nggak ada istilah kita meratapi nasib, nggak ada istilahnya kita gimana-gimana, ya. Menerima. Jadi menerima di sini bukan berarti hanya pasrah nggak buat apa-apa. Menerima di sini tunduk, patuh, ngikut perintah, ya. Jadi disinilah terkadang ada amalan yang ada orang nggak ada ahli agama, orang nggak pinter agama, nggak ada ilmu agama, ya, nggak pernah ngaji, dia nggak pernah bertasbih seperti kita, berzikir seperti kita, dia nggak paham itu. Apalagi dia menggunakan tasbih yang 33 kali itu, dari kayu, dari batu, dia bertasbih subhanallah, subhanallah, nggak pernah dia. Tapi kelak di akhirat dia dianggap sebagai orang yang berzikir, karena zikirnya sudah dalam perbuatan, bukan hanya lagi sebatas ucapan, bukan sebatas sebutan, tapi dalam perbuatan, tingkah laku, ya kan? Ketemu dia sama orang susah, dia lihat, wah ini orang susah, nampaknya butuh pertolongan, tergerak hatinya menolong, dia ikuti dorongan hatinya, seolah-olah ada yang nyuruh ini, tolong si Fulan. Itulah sejatinya bertasbih, ya, manut, ngikut. Jadi dia bukan lagi dengan ucapan, tapi sudah dengan perbuatan. Begitu pula alam semesta ini semuanya bertasbih, ada yang ngatur, ya. Jelas kok ayatnya. Baik suka rela maupun dengan terpaksa tunduk kepada Allah. Jadi hakikatnya ya kita nggak bisa apa-apa lah kita ini, ya. Ibarat wayang hanya digerakkan oleh sang dalang, nggak bisa apa-apa. Nah, kalau yang suka rela enak, kalau yang terpaksa ini yang sakit. Makanya jangan sampai kita terpaksa. Kalau udah disuruh cepat lakukan, udah lakukan. Karena kalau kita nggak mengikuti, kita akan melakukan dengan cara terpaksa. Itu yang lebih sakit, ya. Contoh ya, contoh. Saya dahulunya itu masih kerja kapal. Allah suruh tulis buku.
Kuberikan daya, kuberikan ilmu, kau buat buku, kata Allah. Nggak mau saya, ya kan? Karena apa? Saya masih merasa saya punya gaji, saya merasa masih bisa bekerja, saya nggak butuh uang dari buku, dan buku itu bukan suatu kebutuhan bagi saya. Akhirnya apa? Saya dipecat, di PHK, mau nggak mau nulis buku karena nggak ada lain. Apa yang saya bisa gitu kan? Yang saya bisa hanya menulis buku. Ya udah, saya buat buku. Ternyata disitulah ayat tadi itu. Tunduklah kepadaku baik dengan sukarela maupun dengan cara terpaksa. Jadi mau nggak mau kita lakukan juga. Ya, mau nggak mau pasti kita lakukan. Jadi di situ yang dikatakan tadi bertasbih itu. Ya kalau kita mau kaji lagi di dalam diri ya banyak lah. Apa saja yang bertasbih. Ya. Jadi untuk teman-teman semua, saudaraku semua, ayo kita lebih belajar mensucikan Allah itu jangan hanya sebatas lisan, jangan hanya sebatas sebutan. Tiap hari bilang subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Tapi gak kita lakukan apa yang dia perintahkan. Itu belum bertasbih. Ya. Dikasih susah maunya senang, dikasih sakit maunya sehat. Coba diterima dulu itu. Kalau kita terima itulah bertasbih, ya kan? Jadi dalam ini makna bertasbih ini. Jadi nggak ada sesuatu pun yang terjadi salah, ya. Nggak ada yang salah. Karena Allah itu maha suci. Itu maknanya. Gak pernah salah Allah itu. Ya mudah-mudahan ini paham teman-temanku semua, saudaraku semua. Ayo kita lebih belajar lagi. Bertasbihlah dengan perbuatan. Bukan lagi dengan sebatas sebutan dan hanya di lisan saja. Ya. Malu gak kita? Diri kita aja bertasbih kok. Ya. Bulu mata aja bertasbih, napas bertasbih, darah bertasbih. Masa diri kita yang sejati, jiwa kita nggak pernah bertasbih kepada Allah. Masih juga nafsu yang menguasai kita. Mana diri sebenarnya diri, nggak pernah bertasbih. Ya kan? Ayo kita belajar bertasbih yang sebenarnya. Kayaknya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.